gila bener. Pantesan Pacitan dijulukin surganya Jawa, Pulau Jawa Pak. Nah terus sampai akhirnya yang lucunya nih, dia pulang dari Bali, lewat lagi cepet set nyampe ke Bandung, nyimpen motor, naik pesawat balik lagi ke Bali. Buset, ini anak gue bilang ini bego apaan sih gue bilang ternyata. Yang paling menarik deh cerita selama perjalanan apa? Nonton yang Bromo enggak? Nah, ini gue kan aja sengaja aja Cano akan ditanya dulu Bromo ya sebelum nyampe Bromo deh misalnya yang di jalan yang tadi kayak gitu tadi yang nyari hotel tuh yang lucu apa lucu? Oh, jadi berapa kali nyari hotel tuh? Jadi kan emang saya nyari yang termurah kan. Yang Oyo gitu berarti kan? Ya kan di Oyo. Yang ada isinya berarti. Syariah, pas saya nyarinya syariah. Kalau Oyo syariah. Tapi pas di situ situ Bali, terus Probolinggo sih sebelum apa namanya sebelum ke Bromo kan saya nyampe Probolinggo tuh jam 3 sore jam 4 sore. Kalau ditanya ke Bromo bakal nyampe malam. Gimana campingnya tanggung gitu kan ya besok aja lah. Nanya-nanya lah saya tuh ke warga kan ke Indomaret. Itu sorry ke Bromo tuh perjalanan pulang kan? Iya perjalanan pulang. Perjalanan pulang kan? Oke. Ini tentang hotel kan ini? Iya. Bukan cerita yang menarik. Oke. Kan di Indomaret Indomaret terakhir nanya-nanya kan, Mas di sini ada hotel kan kalau saya baca di Google Maps tuh ada yang 350-an tuh Sunrise Bromo gitu 300-an. Ada yang lebih murah enggak kata dia tuh? Ada Mas 100-an 150-an katanya. Itu udah AC dah gitu dia. Dah di mana menarik tuh. Enggak pikir ya udah polos aja Pak enggak pikiran hal-hal negatif gitu. Yang penting murah bisa tidur udah gitu aja kan ngirit juga kan. Itu nanya ke orang di Indomaret berarti. Iya, pinggir jalan. Oh, pegawai. Oke. Kan sekalian beli bekal besoknya buat camping di Bromo kan. Soalnya itu Indomaret terakhir kan. Dan di situ pas datang nyari-nyari di Gunung ada, cuman jaraknya tuh enggak sampai 1 kiloan ada itu deket. Pas dapet kok sepi ya. Yang jaga cuma 2 orang. Udah enggak ada siapa-siapa lagi, enggak ada pengunjung, enggak ada yang nginep. Tapi gede tempatnya. Gede, lumayan gede lah 2 tingkat gitu kan. Datang ngisi-ngisi gitu, pas masuk ke kamarnya. Kamar mandi enggak pernah ada yang pakai gitu, Pak. Kosong terus airnya enggak ngalir. Ini tapi apa namanya? Si kamar itu ber-AC, spring bed gitu kan bagus, tapi kenapa enggak pernah ada yang nginep gitu kan? Pas saya keluar dari kamar, pas ngecek keluar, juljol Pak, cewek cowok ke kamar. Kok gini gitu? Nanya ke gue, katanya nggak ada yang ingin, tapi itu banyak yang keluar masuk gitu kan, cewek cowok. Ya itu mah check in doang. Banyak di sini, banyak dong, mau aja. Jalan tawarin. Waduh, saya nggak bisa pulang gitu. Akhirnya berapa cewek? Itu malam sampai akhirnya berapa cewek jadinya? Enggak. Pas saya mau berangkat kan itu sampai malam udah aneh lah pokoknya tuh. Pas saya mau berangkat jam 7 pagi ke Bromo masih ada yang gitu lagi. Pagi-pagi loh mau ngapain sarapan anjing. Gila sarapan gitu. Direbus mungkin itu aja. Gila heran aja. Jam 7 pagi loh Pak. Ini kayak minum obat ya anjir. Gila ya Allah. Kacau. Mungkin dia ya kita positif. Jam 8-nya masuk kerja gitu. Jam 7 dulu lah. Kacau. Terus itu di mana lagi ya? Tasik. Ada terlalu deket apa ya? Kita ngomongin jangan keluar kota aja jauh-jauh. Jauh aja lah juga bolehnya. Kalau nggak ada yang gitulah Pak. Tapi yang menarik nih sebenarnya sih saya kesasar 2 kali di Gunung Kidul sama Pacitan gara-gara Google Map. Terus kalau di Gunung Kidul saya nyasar, saya kan datang ke sampai Gunung Kidul Jogja tuh hari keempat. Ternyata ada teman-teman di Instagram yang mampir Mas ini mampir, ada orang bantu ternyata itu orang sana. Mereka kok bisa dapet ya? Bisa dapet ya? Emang lihat di Instagram? Iya maksudnya kan tiba-tiba kalau dia followers kayak emang follow di Instagram. Tapi seluruh Jogja karena emang iya ketemu kan ya. Ada yang orang Garut juga. Sama kuning. Dia saking ini gitu ya. Gak tahu lah Pak. Ya saudara lah se-Indonesia. Dia kan ikut pengen camping gitu kan. Ya udah camping gitu. Ternyata dia tuh emang gak pernah kesana. Gak pernah ke lokasi camping itu kan. Belum tahu dia juga. Itu sempat nyasar Pak.
kan kata warga dari jalan tuh harus belok kanan. Dia mah lurus. Saya tungguin loh nggak ada gitu kan. Ya udah saya jalan dulu sendiri kayaknya mungkin dia. Berarti yang nyasar dia dong? Iya awalnya dia. Saya ngikutin ke sini. Pas udah nyampe saya telepon emang nggak ada sinyal. Aduh nggak ada sinyal gitu kan. Saya udah nyampe lokasi tapi balik lagi ya tuh. Nyari dia. Dia tuh yang masuk tapi lewat jalan lain. Oh itu bolak-balik terus aja gitu pas sampai jam 10 malam. Buset. Serius. Emang gak ada handphone, telepon? Gak ada sinyal. Saya nanya ke warga sekitar, bahasa Jawa semua. Saya udah, Mas, maaf saya nggak bisa bahasa Jawa, tetap bahasa Jawa. Itu, ini gimana? Coba nggak ada yang bisa bahasa Indonesia. Aduh ini dan ketemu ternyata dia berhenti akhirnya nungguin. Saya nyari sinyal, nyari sinyal ke jalan yang lebih gede kan. Jadi turun lagi bawah dong. Dan dia juga sama nyari sinyal. Dapatlah satu waktu dia dapat sinyal, saya dapat sinyal. Janjian lah di sini. Dia diantar sama warga. Dan motornya mogok. Aduh, sampai jam 10 malam itu hujan. Wah, gila, Pak. Pokoknya itu pengalaman yang seru sih. Keren ya? Bener seru sih. Tapi pas jalannya emang capek, tapi pas pulangnya wih, gila sih. Dan pengen lagi. Ada dua momen yang kalau pas yang saya lihat di story sama postingan itu yang bikin merinding dan terharu tuh ada 2 momen. Yang pertama yang pasti Bromo. Oh iya, itu juga saya menetes air mata dulu. Nginep. Ya jadi ya makanya mungkin banyak followers dari Garut Turunan Kidul atau lu tuh yang jadi akhirnya ngerasa relate gitu, yang ngerasa itu karena toh gua aja gitu maksudnya ketika pas buka kok jadi orang ngiluan terharu gitunya pas ketika apalagi dengan caption akhirnya gitu mimpi lah misalnya dulu gitu. Terus yang ya mau kita yang lu kan camping sendiri aja di luhur gitu ya. Anjing gue bilang isi Deris. Emang mimpi dari dulu pengen gitu pak. Iya cuman maksudnya lu mah cik kumaha eta serem tuh sih ya Allah. Biasa sih ya, bukan serem saya manusiawi lah tapi lebih ke tidur capek mungkin lebih capek tidur gitu. Yang ini yang cerita Bromo kan? Iya. Cerita Bromo. Kan diliatin tuh kan, awalnya kan lu cuma story nih, ini bakal nginep di sini. Nah besoknya baru diposting tuh yang pas ces pakai drone gitu, yang kayak di bawah, gitu. Mau demo gila. Jadi, Jadi pas Bromo tuh, turun sih. Jadi Bromo tuh kan, saya datang saya nggak tahu hari Sabtu pak itu tuh. Nggak tahu hari weekend. Datang aja soalnya kan mau Jumat tadinya tuh emang. Itu sampai sore berarti kan? Nyampe saja 2 siang lokasi camp tuh. Saya datang ke Bromo pas nyampe kan kabut turun kabut. Pas nyampe mau ke Bromo apa namanya longsor. Saya gitu nunggu macet ngobrol dulu ini sebelum ke camping ya. Ngobrol dulu sebelumnya. Jadi sebelum ke lokasi camp saya nunggu longsor beres. Ngobrol sama warga tuh kan bukan curiga tertarik gitu kan dengan plat nomor jauh terus motornya banyak gitu dari kan. Mana gitu banyak polisi tentara wartawan nanyain gitu kan ada sih namanya Pak Bupati kita Pak Rudi tapi di sana mah Pak Winsa ini dari mana mas gini wah keren nih gini saya juga sering motor-motor sampai ngoklop lah sama dia motoran bareng sampai di Bromo gitu. Nanti kalau mau ke sini bilang aja Bapak gitu kan. Itu kan pas mau masuk Bromo sampai gratis pas semua lokasi saya gratis gak bayar. Serius? Soalnya dia tuh emang benar-benar berpengaruh orangnya di sana. Sampai mau kalau kasih emang iya untung ya Pak. Segede milik kan. Segede milik asli. Saya udah nyiapin uang kan bayar 35.000 udah nyiapin. Digabolin karena emang saya bilang kata Pak Rudi saya harus ke sini ke Seruni bagus. Oh temannya Pak Rudi ya? Enggak saya teman di jalan tadi. Enggak apa-apa mas masuk aja. Saya udah nyiapin uang loh. Mungkin karena ya alhamdulillah lah lumayan buat rokok. Udah lanjut gitu kan kalau lokasi camp juga kan sebenarnya lokasi camp itu Seruni itu emang nggak boleh camping tapi saya nyari lagi ya itu yang apa namanya lokasi camp lupa namanya apa ya kemarin. Nah itu lu sendiri kan itu sendiri jam 2 siang saya benar-benar itu senang banget pak sendiri. Saya emang orangnya dari dulu nggak suka keramaian nggak suka makanya kayak kumpul gini nongkrong lah saya nggak suka dari dulu juga. Pas dampe sepi, wih gila keren jam 2 dan dapat titik spotnya kan yang langsung banget kan ngeliatnya kan. Emang saya nggak nyangka bakal yang pagi itu kan saya gitu
sebelum mendirikan tenda saya nanya dulu ke warga sekitar kan ada yang ulang, Pak boleh mendirikan tenda gak di sini? Boleh kok Mas. Nanti itu yang jalan kan soalnya? Iya jalan, emang jalan. Tapi kalau mau camping sebelah sananya, sini nanti jalan. Kasih spasi aja kan? Iya biar ada yang lewat gitu kan. Karena emang ada yang trail juga ke sana, ada yang bolak balik warga gitu kan. Kalau di sini aman katanya, udah mendirikan Pak. Sampai story dulu, live dulu kan Pak sore-sore itu jam 8 malam, jam 8 jam 9 saya mulai tidur karena emang mau lihat Milky Way sama sunrise kan niatnya gitu. Jam 10 malam kebangunin Pak. Ada pengunjung 2 tenda cewek cowok gitulah, beberapa anak-anak muda yang baru pulang sekolah. Udahlah bangun. Saya bangun jam 10-an. Udah puyeng kan. Kalau baru tidur sejam udah kebangun mau tidur lagi bingung kan. Udah puyeng datang ngobrol-ngobrol aja. Dan mereka lokasi tendanya malah pindah ke saya. Ngedeketin. Biar ada teman. Ya udahlah gitu-gitu ngobrol gitu-gitu sampai jam 1 malam foto Milky Way dulu gitu. Pas jam 1-an saya mulai tidur masuk tenda tidur duluan gitu kan soalnya mau bangun pagi. Jam 2 enggak jam 1 jam setengah 2-an kalau enggak salah. Saya baru tiduran gitu kan mereka udah masuk tenda juga. Warga mulai datang. Warga lokal gitu mau buka warung. Digedor lah tenda tuh. Mas maaf Pak pokoknya ke warga, Mas maaf Mas, lokasinya pindah jangan di sini nanti ramai gini-gini. Itu baru mau tidur loh Pak. Itu bener-bener kayak pernah gak ketika terganggu kan badan udah panas tiris loh. Kondisi 11 derajat Pak, sebenarnya 11 derajat loh. Itu nafsu bawahnya ya. Nafsu udah bener-bener nafsu. Gimana gitu kan kita pendatang gitu kan. Hanya pindah. Mau gak mau harus pindah kan, tapi saya nggak tidur, tanggung gitu kan. Udah jam 2 pagi terus otak udah puyeng, udah saya ngobrol sama mereka. Pagi. Iya, ada yang ngebeliin dulu Pak, ada yang beliin dulu kan emang si ibu yang ini yang kayang. Ada beberapa warung kan ibu ini tuh yang kayang nggak terlalu sopan sih sebenarnya bilangnya gitu. Ke sayanya nggak ngerasa nyaman gitu. Respect, ya? Coba kalau baiknya ngomongnya baik-baik enak gitu kan, nggak teriak-teriak juga gitu kan enak gitu harus. Kadang kan maksudnya Jawa tuh logatnya pun juga kayak gitu. Ada si ibu ini yang baik banget. Orang Trenggalek juga sama suku dia juga, tapi dia tuh bilangnya kamu tuh harus ngerti dia tuh dia jauh kan emang saya dari Jawa Barat saya sendiri gitu kan disangkanya sama si ibu tuh kita rame-rame sama yang tadi disangkanya itu dia rame-rame ngehalangi jalan gitu kan disangkanya itu wah gitu udahlah saya beli kopinya di dia ngaja. Guys, ini sebenarnya kan behind the scene yang nggak ada nih di postingan cerita tuh nggak ada kan sebetulnya. Emang sengaja banyak yang minta story udah Helen nggak mau saya. Soalnya nggak ada bahan cerita buat gini. Dan akhirnya kesampaian lah ke Bromo. Dan satu lagi sebenarnya momen yang gue bilang tadi paling epic itu apa? Pas dia ternyata tiba-tiba mutusin langsung lanjut nih ke Bali. Terus si Hartas bikin story yang pas matahari terbenam apa itu tuh? Pas di atas kapal kan, buset gue bilang. Itu perdana saya juga Pak naik kapal. Kok gue jadi ikut seneng gitu ya. Si Kidwell nepi ka nincak tanah Bali gitu. Terus gitu. Kok jadi ikut seneng gitu karena ya beda kalau misalnya urusan lu jalan-jalan naik pesawat kayak yang kayak sebelumnya gitu. Ini baru nyampe pas naik karena kapal terus kayak gitu. Itu nggak direncanain ya? Ke Bali itu nggak direncanain? Nggak ada. Itu banyak yang apa namanya? Banyak yang memanasin. Waktu itu kan emang sering teleponan si Umam minta saran buat ini gini kan. Sama yang lain juga banyak di Instagram. Si Umam bilang tanggung udah kelihatan. Emang deket Pak dari sini. Cuman berapa menit kan nyebrang juga kan? 40 menitan lah nyebrang tuh. Tanggung Irhadei bawa si Kidul ke Bali. Tanggung si Arsal. Wah teman-teman di Bali juga Mas. Tanggung Mas. Ayo Mas. Anjing canda ya. Emang tanggung sih. Terus orang udah emang tujuan oke. Pas orang cari-cari ternyata di Bali ada adat yang sedang dilakukan itu apa namanya? Itu beruntung pisan Pak orang katanya. Pas dapat itu kesan. Oh ada ada kebiasaan upacara adat. Ini udah tayang. Udah tayang di YouTube. Tapi emang enggak sebenarnya saya di YouTube enggak ngonten. Ya. Emang pengen menikmati kebebasan kemarin. Kalau kemarin memang bukan tujuan bukan buat konten ya. Itu seadanya aja lah itu. Keren lah. Sampai di Bali udah gitu. Di Bali berapa hari berarti? 3 malam gitu, 2 malam. 3 malam ya? 2 malam. Kalau di Bali mah enggak campingnya.
Enggak. Emang tujuannya emang saya ke desa itu. Hotel ya. Hotel juga Pak, itu Bali. agak serem loh. Serius. Pertama emang hotel yang enak nih, ada kan emang maaf ya di Bali emang lagi hancur wisatanya. Hotel-hotel yang jutaan tuh jadi murah. Saya dapat yang termasuk 100.000 gitu kan. Termasuk apa yang jadi murah? Malam kedua saya tidur tuh di hotel yang agak serem sih ini, soalnya kan di pedesaan. Di pedesaan tuh nggak ada hotel yang mewah gitu kan. Ada yang 600.000, tapi di kampung adatnya itu ada 600.000, mahal lah buat saya. Saya belum kepikiran kan. Nyari yang murah saya tuh 100-200 lah. Dapatnya memang horor Pak. Lokasi camp hotel yang pertama saya ke hutan. Kedua itu udah kan emang lagi ada upacara adat, mereka jarang menerima tamu kan. Ya, ada acara itu nggak bisa. Saya mengelus-ngelus, tolong gini-gini saya jauh gini-gini. Wah saya udah berkaca-kaca. Dibolehin sama dia kan 200.000 kan. Pas saya masuk udah bayar dulu kan, udah masuk. Goblok pantesan diberecain kipas selimut anjing ya Pak. Jadi daun kasur doang. Ya udahlah dua apa ya. Ada skis berkaca-kaca ya awalnya. Orang ngemis-ngemis anjing goblok. Udahlah tapi baik sih ibunya memang pagi dikasih makan. Ya mungkin karena memang bukan penginapan kumaha. Nah, oke lah, tapi rame ya ngobrol ke 40 menit kan. Terkerasa. Ini loh, belum Pacitan, Pak. Iya, makanya. Pacitan lebih seru, Pak. Nah, gua ya. Ini yang paling ketagihan tuh sebenarnya saya Pacitan. Aman kan? Aman kan? Oke, lanjut. Pacitan berarti pas perjalanan pulang kan? Setelah dari Bali. Justru berangkat. Gila bener, pantesan Pacitan dijulukin surganya Pulau Jawa, Pak. Pacitan tuh berarti Jawa Timur ya? Jawa Timur kan? Pantesan sama Jawa Tengah. Makanya dulu kan emang saya pernah main ke beberapa pantai, wah bagus gitu kan. Masa sih Pacitan sebagus itu kan? Selalu gitu. Masa sih ayo alus tibatan Pamungpeuk gitu aja. Terus pas datang sana, wow. Apa yang beda? Wah Pak, tahu Raja Ampat? Kayak gitu Pak. Jadi ada pulau-pulau kecil di pantainya tuh. Serius. Bagus banget. Belum sungainya tuh kayak Pangandaran, jernih-jernih. Tapi akses ke situnya? Anjing. Serius. Susah nggak tapi maksudnya? Bagus, jalannya udah di Jawa tuh nggak ada jalannya. Ya bukan susah tuh maksudnya berarti kan dia masih di jalur ini gitu. Bukan? Banyak jalurnya Pak, sampai saya juga mau masuk hutan larangan. Serius. Nggak nyebrang. Enggak. Jadi kan saya tuh emang banyak jalurnya ke Pacitan ke pantainya tuh kan. Saya mah jalur ya ngikutin Google Map aja. Google Map pasti baik kok. Terus jalan keluarnya kan. Ikutin nggak taunya itu jalan makin kecil sampai mau belok. Hutan larangan. Saya nggak tahu. Saya mau belok. Ada agak curiga sih pas mau belok tuh. Ada di jalannya tuh ada pohon bambu. Kok ada di jalannya kok udah dihalangin. Pas mau dimasukin dipaksain. Untungnya tuh ada warga, Mas jangan ke situ. Itu emang buntu berarti ke situ? Enggak. Tapi nggak boleh. Nggak boleh. Ada ya di sana masih sakral banget Pak di sana tuh. Sampai kuburannya tuh dirumahin di sana, pernah lihat? Ya kan? Ya. Cuma di Pacitan doang saya lihat kemarin. Jadi dia tuh kenapa kuburan tuh dirumahin? Karena emang rumah terakhir buat manusia kan, makanya harus dirumahin. Unik sih kerjaan. Gitulah. Emang benar-benar kan yang sebenarnya yang bikin Pacitan buat saya mistis itu cerita si Umam. Karena sebenarnya cerita mistis itu dibuat karena sugesti. Ya iyalah. Makanya saya nggak mau cerita sugesti. Iya. Kalau saya kemanapun nggak mau dengar cerita dulu. Si Umam tuh nyerita. Orang empil kemari ke Pacitan. Ditutup panonan sampai kejar orang. Mam anjing sih nyerita gitu. Aing nih sugesti. Bener kan kejadian waktu di Pacitan orang jadi murid gitu. Ya, karena denger cerita itu kan keingetan. Jadi udah nempel. Emang itu Pacitan tuh. Tapi mistis banget kena. Iya. Agak sih, tapi ya udah biasa lah. Tapi yang bikin menarik Pacitan tuh pas saya camping itu benar-benar menikmati sama. Berarti di pinggir pantai? Iya, campingnya. Di pinggir pantai. Kan saya datang hari Rabu datang ke sana. Saya kan emang itu pertama kali nyari hotel di sana. Nyari yang murah kan. Ada di sana tuh katanya 50.000 kan kata teman yang ngurus itu. Ternyata 150 tapi itu AC juga 150. Ya udahlah nginep di sana kan 150 AC enak loh. Ya kan? Di situ dapat teman, dapat
baik juga, sampai temennya orang bule juga, orang Prancis, selancar semua. Sampai nge-explore bareng sama dia sih, namanya si Budi Bedul, orang Sumbawa, dia tinggal di orang Sumbawa tapi dia tinggal di sana karena emang pantainya bagus banget. Dia cinta banget. Sampai budaya mereka dia udah 14 tahun tinggal di Pacitan karena emang cinta sama. Tapi pengelolaan wisatanya udah bagus di sana. Bagus banget. Serius. Bagus banget. Benar-benar mereka tuh hidup untuk wisata. Benar-benar mereka tahu pengunjung tuh raja. Ada kutip ya. Makanya mereka pengunjung sampai betah, ini itu sampai orang luar tinggal di sana loh. Ya kan pasti emang pengelolaannya emang udah bagus di sana. Tapi itu dari pantainya itu dari jalan raya lah ke si pantainya berarti udah bagus jalannya. Tapi jauh tadi kan? Jauh, tapi jauh lewati hutan, tapi jalannya bagus, temas bisa kayak Garut. Nggak ada penghutan liar atau apa kayak gitu? Nggak ada sama sekali. Bahkan di Indomaret, Alfamart gak ada parkiran, Pak. Gratis semua. Sampai netizen saya bingung. Itu hari pas di mana ya? Jogja ke Pacitan ada parkiran, sampai nanya-nanya gitu. Gak ada, Pak, gak ada parkiran. Ada di Banyuwangi. Itu Banyuwangi doang satu. Dan itu juga orangnya ya gitu, maaf yang gitu juga. Selama perjalanan saya kemarin gak ada parkiran, Pak. Gak ada banget. Terus di pantai-pantai gak ada yang gini, gak ada yang tong sampah ada sendiri. Udah ada. Tiket sesuai, worth it, sesuai 5.000, harganya. 5.000. Iya. Ini harus banyak ngobrol lu. Jeung dinas pariwisata gitu ya, kayak gitu-gitu. Ya mikirnya tuh bukan karena akhir pekan doang, Pak. Wisata tuh kadang ini misalkan ada pengunjung, misalkan ya, ini menurut asumsi dan obrolan saya dengan mereka kan. Misalkan ada pengunjung nih datang hari Senin atau Selasa, bukan weekend kan. Mereka tetap dinormalin kayak biasa gitu kan. Nggak jadi mentang-mentang ini jadi gimana kan? Gitu. Weekend gitu kan. Mereka memikirnya gini loh. Satu pengunjung bisa membawa kayak saya sekarang. Kayak satu pengunjung bisa membawa 1.000 orang. Dengan obrolannya mereka, dengan kesannya baiknya dengan mereka. Dengan postingnya. Iya. Kayak gitu mereka udah pikirnya udah ke sana loh. Berarti udah benar-benar masyarakat wisata kalau itu. Udah benar-benar keren. Coba kali kita. Tapi jadi penasaran yang ke Pacitan. Ini Dorodas mau ke sana, Pak. Kapan? Katanya kata si Pak Agan Umamu. Emang bagus Pacitan, Pak. Mantesan. Saya juga pengen lagi. Si Bisma juga. Kan emang ngadat di Instagram di DM. Ya kan lu janjian kan ada di sana. Naik dibawa ke sana. Keren bener. Belum gua. Iya asli Junur, ini bakal panjang sebenarnya, apalagi pertama emang kita lagi nostalgiaan. Karek 40 menit lah, 47 menit. Kan di-cut kan. Nah, terus ini kan tadi udah ada lah yang menarik lucu gitu. Tapi yang paling menyedihkan ada enggak sih? Ya yang gitu yang kerasa. Ya karena ada nggak momen di mana pas di tengah-tengah, aing balik deh lah gitu, atau naon yang misalnya kayak ini gua lanjut dulu apa enggak, atau yang memutuskan untuk akhirnya agak berhenti atau kayak gimana, ada nggak sih? Lebih ke suka duka solo riding sih sebenarnya. Karena saya sendiri itu sih dukanya tuh ingat orang tua mulai itu. Ini lebih ke suka duka kesusahan saat sendiri itu doang sih. Jadi kan ada yang sering nanya juga kayak suka dukanya solo riding kayak gimana sih, itu sih. Jadi sukanya banyak, dukanya juga banyak, kayak kerepotan beres-beres, ada trouble di jalan kayak putus rantai, saya harus bisa sendiri. Terus kalau badan down saya harus bisa tanggung jawab terhadap diri saya sendiri, kayak gitu sih Pak dukanya. Tapi selebihnya senang, bahagia. Berarti nggak ada tuh yang momen yang aduh kayaknya gue balik lagi deh muter gitu. Nggak ada penyesalan. Nggak ada penyesalan. Malahan ketagihan yang ada. Ketagihan yang ada kan. Nah, cuma ini kita mau buka-bukaan dapur dikit ya. Dapur dikit ya. Kemarin kalau misalnya emang kayak gitu, orang kan solo riding misalnya gini. Ya nyalah gampang dia mah, kalau misalnya duitnya tebel mau solo riding juga kan aman gitu ya. Kasarnya tiba-tiba kalau misalnya mogok motor di tengah jalan harus ganti spare part atau misalnya apa gitu kan, kayak tadi tiba-tiba harus di hotel. Dari itu kan duitnya aman ya aman gitu. Tapi kalau misalnya yang nggak ada duit kan bingung kan di tengah-tengah jalan. Jangan solo riding. Solo riding tuh untuk yang benar-benar udah siap sebenarnya. Sorry, boleh buka-bukaan nggak dikit? Lu kemarin gigituan berapa sih gitu? Yang harus misalnya minimal buat orang lainnya mungkin pengen ada teman-teman juga yang terinspirasi lah sama. Jadi apa sih yang harus disiapkan? Pertama jelas misalnya si kondisi motor harus kayak gimana, misalnya kayak gitu. Kondisi motor sih sebenarnya Pak. Benar-benar
sebelum untuk melakukan touring sendiri atau banyak kan tuh kondisi motor benar-benar harus fit. Itu jangan kayak kemarin kesalahan saya di kondisi motor tuh kayak baut sama lasan itu hancur saya juga. Baut sama lasan hancur. Pas di Bali kan saya mau cilaka Pak. Oh yang jatuh teh. Itu kecepatan 80. Itu gara-gara rantainya baut coplok Pak, baut spakbor jadi masuk ke ban. Anjir hampir bisa. Oh, ketahan. Untung enggak ngerem langsung loncat. Emang. Mulai truk we tukang geus Pak. Alhamdulillah orang bisa balik di kalemu. Itu gara-gara baut spakbor pada ya. Baut spakbor kayak gitu-gitulah hal-hal kecil gitu harus. Itu kan enggak ada urusan sama ban karena bisa. Padahal ban saya udah bawa backup ya ban di dalaman, enggak kenapa-napa bannya. Ini kayak gitulah persiapan kayak di motor, harus persiapan fisik, bener-bener nyiapin stamina, peralatan kayak buat camping. Nah itu apa aja sih biasanya peralatan yang wajib lah minimal yang harus dibawa apa? Tenda itu harus. Iya kan kita mau solo kan. Jadi kecuali kalau kita mau tidur di hotel bintang 5 di pom bensin gitu. Tapi untuk pom bensin saya sarankan ya kalau untuk solo riding janganlah. Kenapa? Kan sendiri Pak. Meskipun ada satpam, saya belajar dari saya kalau berdua kan bisa gantian untuk tidurnya. Kalau sendiri peralatan kita gimana? Oh emang suka ada kejadian? Ya kita kan kata Bang Napi juga kan. Kejahatan terjadi bukan karena dia. Ada kesempatan itu ya. Benar-benar kita sebagai manusia. Ya itu dia. Itu ya, lu yakin mau kayak motor kan kadang ya yang pinggir jalan kan terus tidur dulu. Terus motor tuh disimpan di dunia gue mikir isi dari tusiun dipaling gitu motornya atau kayak gimana gitu. Apa namanya ya? Kita harus tahu kondisinya. Kondisi tempatnya, orang-orangnya kayak gimana, pendekatan dulu nggak langsung. Tapi safety nggak misalnya pakai apa gitu gemuk kayak gitu. Tapi jarang saya pakai karena emang apa ya, saya benar-benar mengantisipasi dulu pendekatan dulu. Kan nggak lucunya lah misalnya ke solo riding di tengah-tengah motor lalu gitu. Kumaha coba. Jadi emang benar-benar kita harus bisa mempertimbangkan segala sesuatunya. Kita kalau kita bisa gini, kita bakal gimana nih? Kalau gini, gimana nih guys gitu. Duit minimal berapa duit tuh? Ya emang karena perdana keluar dari Jawa Barat ridingnya lumayan sih. Kemarin modok sakunya lumayan. Agak boros ya karena hajar ya gitu. Emang makanya nggak ada sponsor. Nggak mau ada sponsor karena emang itu. Ya saya nggak tahu pengeluaran bakal berapa. Dan yang dibutuhkan apa aja. Ya kan gitu. Makanya enggak ada sponsor. Ya udahlah ini mah saya mencari pengalaman, mencari kehidupan saya dengan kebahagiaan saya. Enggak mikirin duit, YouTube hancur juga bodoh amat. Yang penting saya bisa bahagia, menikmati hidup dan tahu daerah luar kayak gimana. Dan yang paling saya berkesan tuh ya warganya, Pak. Warga baik banget. Bener Indonesia tuh bener-bener ramah. Di situ kan Indonesia tuh keren ya. Beneran keren kata saya. Hashtagnya tambahan beneran. Karena nggak cuman taunya dari hashtag doang. Saya lihat langsung. Apa yang bikin lu ngerasa beneran kerennya tuh kayak gimana? Keramahannya Pak. Selain alamnya udah bener-bener kan. Ramah tuh sampai gimana? Dikasih makan misalnya kayak gitu. Gratis kayak gitu. Banyak Pak. Yang di Pacitan coba. Saya lagi bikin story yang itu kan. Bikin video itu kan. Saya dipanggil sama warga. Mas ini ada makanan. Ayo daging ayam sebanyakmu. Gimana ya? Banyak loh Pak. Saya tadi pengen manggil masnya, bingung udah. Itu posisinya lagi di mana? Lagi di pantai, lagi duduk sendirian. Nah itu keuntungan sendiri Pak, banyak yang kasihan. Makanya baru tanya, itu mereka ngasih tuh karena kasihan atau karena apa gitu? Itu keuntungan sendiri. Pertama kali saya, bukan pertama kali, solo riding ke Jawa Barat. Cianjur sama Sukabumi ya. Itu juga kayak gitu Pak. Kayak karena sendiri mungkin. Apa emang mungkin kelihatan ya? Kalau misalnya yang kayak sedih, bukan sengsara. Enggak, maksudnya gini, kelihatan itu jadi kayak kelihatan. Oh ini kayaknya dia perantau gitu loh. Ini emang yang lagi riding lah misalnya itu kayak apa kelihatan mungkin kali ya? Gak tahu juga. Taunya tadi itu ya. Kasihan. Kan emang gak ada teman ngobrol, saya berjalan sendiri, ngobrol sendiri. Ya mungkin ketahuan sih gitu. Berarti selama perjalanan akhirnya ada hikmahnya merasakan keramahan orang Indonesia itu seperti apa benar-benar ya. Dan rasa nabung kangen rumah nabung keluarga. Kangen keluarga wah itu dulu kan kangen rumah kangen keluarga itu waktu zaman kuliah, sekarang ngalamin lagi tapi beda. Jadi kayak Iya. Wow. Karena setelah kuliah kan dulu lama di Garut kan, di rumah gitu kan malah nasi tuh keluar kan gitu kan orang tua kan. Emang. Jadi enak. Kenapa saya ke Bromo? Kan emang tadinya cuma pantai selatan sampai Jawa Timur juga kan. Kenapa Bromo? Saya pertama kali mengenal dunia outdoor zaman kuliah tuh ke Bromo.
2014. Di situ saya mulai tertarik dengan dunia outdoor. 2014an. Baru saya baru banget. Pokoknya banyak kisah inspirasi mungkin yang teman-teman juga bakal tahu. Ini perjalanan ini semuanya didokumentasikan ke YouTube atau enggak sih? Enggak. Di Instagram ya kebanyakannya. Instagram, karena emang pengennya emang benar-benar menikmati sayanya Pak. Enggak, udahlah enggak cuman konten gitu misalnya kayak gitu. Benar-benar menikmati kan dari dulu. Karena kalau bikin konten saya nggak akan bisa menikmati. Ya. Yang kayak itu juga sebenarnya kalau sampai ada mentor saya juga di Bandung, jangan terlalu fokus ke konten, mending nikmati. Ya, ini karena nggak ada waktu akhirnya nanti kalau kayak gitu. Menikmati kebersamaan warga, menikmati keindahan alamnya, karena kehibuk konten. Ya. Terus saya bingung kalau nggak konten, saya hidup karena netizen. Saya karena teman-teman Instagram media sosial. Saya maksudnya saya bisa sampai detik ini karena berkat teman-teman di harus ada yang dikasihnya juga gitu. Seimbangin aja lah, saya nikmatin, saya bikin konten juga. Iya, soalnya kadang kayak gini, kalau misalnya fokus emang mau bikin konten, jadi pas ketika nyampe tuh mikir, waduh ini bikin apa ya, ini kayak gini. Jam segini harus bikin ambil ya, matahari udah gitu, ribet. Ya. Oke, nah terus sampai akhirnya yang lucunya nih, dia pulang dari Bali, lewat lagi cepet set nyampe ke Bandung, nyimpen motor, naik pesawat balik lagi ke Bali. Buset, ini anak gue bilang ini bego apaan sih gue bilang Siddhartha. Itu ya, gimana Pak kerjaan Pak? Itu balik lagi beneran langsung ke Bali. Aduh ya. Saya masih mending saya beberapa hari dulu beristirahat. Si Mang Edi baru pulang dari Mandalika hari Kamis, Jumatnya karena dia langsung berangkat loh. Ya itu saya juga. Itu ada acara kalau itu event. Nah, karena saya juga terinspirasi dari Mang Edi. Jadi kayak mengatur waktu, mengatur stamina, dia yang ngasih tahu. Jadi ya bro, kita full ekspor atau riding gitu-gitu 2 hari maksimalkan di rumah gak kemana-mana. Nah, kita perlu juga buat nge-charge diri, nge-charger diri. Kalau enggak egois lah namanya, kalau kita kuat, benar nggak bisa. Manusia ada batasannya. Ya. Dan setelah dia kayak gitu, apa ya maksudnya buah dari apa yang Hartas lakuin ini nih. Sekarang dia punya channel YouTube, followersnya udah berapa? 140 berapa sekarang? 400 hampir 400, kurang 3.000. 3.000 ya kurang 3.000. 400.000. Jadi 390 sekian lah. Ya. 390 sekian subscriber. Terus kalau di Instagram masih di 140-an segitu ya. Stuck aja. Nggak masalah lah yang kayak gitu. Tapi followernya dari Bandung mah banyak bukan Garut. Pertama Bandung, kedua Bekasi, kedua Jakarta, tilu Garut. Iya. Nggak ada untuk masalah. YouTube 300.000 lebih mau 400.000, terus dia udah dapat penghasilan, wow, lumayan lah dari YouTube. Tapi enggak per bulan. Instagram yang kayak gitu. Terus sekarang udah jadi bisa dibilang bisa dibilang pintu masuk buat artis-artis nih yang pengen main ke silaturahmi kayak gitu. Terakhir juga sama Ridwan Kamil. Buat gue kan ini pencapaian yang luar biasa lah gitu untuk seorang anak yang tadinya dibilang cuman dari Garut turunan Kidul gitu. Dari selatan kan dulu, maaf ya potong lagi ini kenapa Garut Kidul? Kan dulu orang Kidul tuh gengsi sebetulnya. Kan kampungan lah. Itu saya ngerubah image itu awalnya. Makanya pakai nama itu. Sekarang malah banyak yang ngikutin kan. Turunan Kidul tuh gitu kan. Sampai Sukabumi, Tegal banyak banget turunan Kidul. Gitu. Nah yang pengen ditanyain kayak gini, dari semua yang tadi nih, YouTube udah segini terus kayak gitu, gimana sih pandangan orang tua sekarang? Alhamdulillah. Mereka tahu nggak sih kalau anaknya sekarang udah nyampe kayak gini terus udah pencapaian kayak gitu? Alhamdulillah, saya lihatnya bangga sih mereka. Dulu mah kayak kasihan, dulu mah lebih kasihan ke sayanya karena emang dulu beres kuliah saya untang-lantung selama beberapa tahun lah dalam perjalanan kita gini nggak ada penghasil malah. Untuk kuota saja masih minta ke orang tua sampai umur 27 tahun. Berarti saya sekarang berapa? Gitulah masih kayak gitu. Kalau sekarang alhamdulillah sekarang bisa bantu ekonomi keluarga juga, nyokolain adik juga. Terus gimana tanggapan orang tua? Ada lu ingat gak ada omongan apa gitu sih dari orang tua yang dulu sih sebelum ada pencapaian ini, bukan pencapaian sih Ya maksudnya udah nyampe di titik inilah sekarang gitu. Dulu yang kenapa saya terjun kayak gini tuh
ada kata apa ya, sebaik-baiknya manusia menghormati orang lain. Itu sih makanya saya terus melakukan ini tuh. Terus dia kan tahu anaknya dihubungin sama Ridwan Kamil lah gitu. Terus bawa Nikita Mirzani lah ke itu kan ya pasti, apalagi orang tua kan masih pada tahu juga gitu. Oh sahasi Nikita Mirzani, sahasi Ridwan Kamil, Edi Brokoli gitu. Terus ya pengen tahu aja gitu di lingkungan keluarga tuh kayak gimana sih gitu, yang tadinya dari naon sih cicing kulintingan explore gitu, ternyata ini mungkin untuk para orang tua kan emang awalnya sulit dicerna ya kehidupan kita sebagai orang-orang yang bergerak di industri kreatif itu, karena zaman dulu nggak ada yang kayak gitu bisa ngasilin duit, nggak ada gitu. Ternyata dengan kayak ini tuh bisa ngasilin duit agak sulit awalnya gitu dicerna sama mereka gitu. Dulu main handphone terus gak, sekarang mah saya udah tiap hari main apa tinggal dimarahin lagi kerja. Goalsnya sekarang gimana? Berarti tujuan yang terbaru mau solo riding lagi atau kayak gimana? Saya solo riding pasti bakal. Saya rencana Sumatera, Banten, terdekat Sumatera. Iya. Sumatera rencananya mau kemana berarti? Sabang, .0. Bismillah lah. Tapi belum tahu kapan nih, soalnya harus nyiapin mental lagi, data lagi. Iya, itu kan lumayan tuh kalau gitu. Iya emang. Ya harus ada sponsor kalau itu mah perjalanan lumayan. Terus bener-bener mentalnya harus siapin, soalnya kan. Tapi udah direncanain bulan kapan? Belum ada gambaran. Saya terdekat mau Banten dulu, fokus ke Banten dulu. Kan saya gini Pak, saya nggak akan keluar kalau semua yang provinsi yang ada belum ke ekspor. Kan ini juga Bali kebablasan. Banten belum, provinsi Banten. Jadi ini kan yang masih dekat-dekat di Jawa ya. Jawa Barat beres, Jawa Tengah udah, Jawa Timur udah. Malah langsung loncat ke sana, tapi Banten belum kan. Tapi beres dari Banten langsung Sumatera, berarti kayak gitu kan. Dari mulai Lampung sampai ke atas ke sono gitu. Buset. Goalnya saya Pak sebenarnya pengen punya penginapan Pak di pantai dari dulu. Di Garut tapi? Iyalah. Sekarang kan udah mulai ramai itu Garut Selatan. Kayaknya udah bergeser gitu karena saya ngerasanya masih belum siap lah. Secara ya di lapangannya, tapi intinya pemerintah tuh sekarang memang udah fokus ke sana gitu. Tergantung ya gimana juga nangkepnya sih sebetulnya. Rencana di mana? Buaya mungkin. Nice gaya. Pengennya tapi modalnya di mana Pak? Ada investor yang mau nolongin? Banyak sih sebenarnya sekarang banyak karena ketika pemberitaannya banyak sebetulnya kan itu juga narik. Ketika misalnya pemberitahan, saya ngelang, misalnya kayak kemarin kan saya ngelang itu kan lumayan jadi trending topik tuh, misalnya saya ngelang. Walaupun ya Pak punten itu sekentenanya serang jalanan di reskin. Nah si sayang hilang itu jalan kacau. Iya jalan kita mau nyampe ke sayang hilang ya Pak di gunung gelap lagi segituan gila kan. Masih mending itu jalan yang enak segitu. Saya tiap pulang ekspor pasti jalan si bantu harus dibenerin setel pelak pasti selalu dibenerin. Karena jalannya kan tahu sendiri. Jadi penyok kan. Iya nah kayak gitu berarti ya mudah-mudahan kesampaian lah bikin hotel terdekat berarti ke Banten sama si Bisma dulu paling ke Jawa terus Sumatera. Kawin Pak katanya mau kawin dulu Pak. Saya kenalan tuh Pak. Pak pertanyaannya segini, kemarin ketika perjalanan 32 hari melewati puluhan kabupaten, berapa gadis yang sudah Anda kenal? Tapi kan saya niatnya nggak ke situ. Ya kalau tujuannya pengen nikah ya itu ke sini. Udah bilang jodoh. Tuh berarti ternyata hartas dari Tuna Kidul masih jomblo nih, masih single nih. Teman-teman ya tinggal DM aja lah. Ya, oke. Kalau misalnya mau, kalau enggak juga lewat portable nanti tinggal tanya-tanya. Iyalah, biro jodoh Pak, buka Pak. Dulu kan ada pelong jodoh. Mananya? Ada foto dia di Instagram dulu namanya. Mananya? Di pelong jodoh. Gitu nih. Tapi orangnya menang jodoh kayaknya. Ada lah, kayaknya harus anak motor juga deh. Ya apa aja lah saya. Santri mau santri. Apa aja Pak, saya emang nggak neko-neko lah. Tapi yang bisa diajak main. Diajak main. Iyalah, soalnya kadang ya harus bisa ngikutin. Kalau enggak juga nggak bisa ngikutin, minimal dia bisa ngerelain gitu loh kayak. Bisa nge-manage kedisiplinan saya di gitu. Maksudnya di tempat indoor. Oke. YouTube gimana YouTube sekarang berarti? Ya naik turunnya biasa, udah biasa.
Tapi masih tetap jalan kan YouTube? Tetap jalan. Hari ini nggak upload ke sini. Tapi dia itu ya salah satu YouTuber lah bisa dibilang, atau orang yang punya channel YouTube dari Garut. Kreator aja apa, jangan YouTuber. Iya, biasanya kayak orang sekitar sebutnya Atta Halilintar. Ya pokoknya gitu. Yang punya channel YouTube lah kasarnya kayak gitu. Konten kreator yang punya channel YouTube di Garut yang ya paling konsisten lah bisa dibilang kayak gitu. Saya pengen jadi 1 juta subscriber pertama di Garut, kayaknya belum ada deh. Belum. Tapi kalau orang di belakang layar yang jutaan tuh banyak, yang kayak di Baim kan banyak. Tapi yang 1 juta subscriber di Garut kayaknya belum ada deh. Ya. Ya kan? Setahu saya juga belum ada sih. Wah, Mudah-mudahan justru kalau gue gini, dia disuruh Portable punya channel YouTube, semua akun Instagram yang punya YouTube di Garut di-subscribe. Alhamdulillah. Sama gue di-subscribe sengaja maksudnya. Oh, Garut Turunan Kidul, Jajanan Garut, bla bla gitu. Walaupun tengah subscribe balik gitunya, nolain mah. Padahal gue bilang, ya nggak apa-apa lah, saling dukung tuh minimal dengan yang kayak gitu doang gitu. Justru lebih mau mesti peduli subscriber. Nah, mesti peduli. karena subscribe itu nggak namain AdSense, Pak. Percuma. Karena kadang sering gedek juga kan, ada orang-orang yang dia subscribe yang dikit tapi viewersnya wow gitu. Duitnya doang. Mending butuh ditonton lah, udah masalah tong di skip lah iklan. Ya. Di skipnya. Promo lah. Terus segundung lah. 15 detik. Nah, tapi ini beda ya. Kalau di YouTube-nya Garut Turunan Kidul beda dengan Instagram. Beda bisa. 2 segmen juga netizennya. Ya, 2 segmen kan ternyata kemarin sempat temanya naikin domba. Iya. Terus berpindah ke desa. Iya. Sekarang apalagi nih? Mau nyobain mistis Bapak? Enggak, camping Pak tahun ini tuh sebelumnya. Tahun camping? Iya, tapi karena waktunya kesempatannya belum ada, sempat kemarin waktu sore gitu camping kan. Penontonnya lumayan 4.000, 5.000-an gitu. Karena emang butuh konsistensi. Ya harus konsisten gitu nggak bisa kita posting nggak bisa gitu. Harus tiap hari. Berapa minimal intensitas waktunya? Sehari atau? Saya kadang kalau lagi edan pisan ya, sehari bisa 3 video. Kadang 2, kadang yang minimal ada 1 lah video per hari. Lempar aja gitu ya. Tapi ya emang ada ketentuan waktunya. Kita ada YouTube tuh nggak cuma posting bikin video, enggak cuma gitu. Ada analistiknya, ada algoritmanya, ada perhitungan jangkauan, ada ringkasan. Terus dulu pernah ada orang bilang kan kayak gini, wah iyalah misalnya dia mah di YouTube-nya jadi banyak, orang di Instagram-nya dia followersnya gede gitu. Enggak padahal itu nggak ngaruh ya. Nggak ngaruh. Saya bikin story setiap link di YouTube nggak ada, cuma 10 orang yang kliknya Pak. Beda nih. Jadi emang si YouTube tuh ada algoritmanya sendiri. Kita benar-benar harus bisa bersaing, kita harus benar-benar bisa keras gitu. Maksudnya keras tuh ya saingannya itu harus benar-benar siap mental. Kita harus tiap hari upload. Dan bisa Pak, YouTube nggak cuma upload besok upload lagi nggak bisa gitu Pak. Benar-benar harus dan bisa perjuangan. Ya sampai akhirnya di 300.000 itu berapa tahun? 300.000 mah kan saya pindah fokus di YouTube tuh bikin akun channel YouTube 2017. Itu pertama kali kalau nggak salah di Sibrai dulu waktu bikin sama yang 17 Agustusan. Bukan sebelumnya Pak. Yang belajar ngedit di Sibrai. Terus 2019 karena saya mulai 2018 mulai ngedit video, belajar ngedit video sampai video saya dibeli sama orang Jakarta. 2019 akhir saya punya peralatan kayak drone, pakai iPhone 7 dulu tuh. Yang belajar ngedit. Saya mulai 2019 akhir mulai serius ke YouTube. Sampai awal tahun 2020 Corona tiba, hancur semua perduniaan apapun, saya nggak ada penghasilan. Bulan Mei, tahu-tahu YouTube saya itu naik, gajian pertama 1.600.000. Wow, lumayan ya. Udahlah seriusin YouTube. Sampai awal tahun 2021 saya nyampe 100.000, 3 bulan kemudian nyampe 200, berapa bulan kemudian ya sampai 300. Ya hitungan bulan terus lah Pak. Sampai 300, sekarang mau 400. Sampai akhirnya duitnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Pengeluarannya juga gede Pak, serius. Pasti kayak gitu. Ya, kemarin sampai punya tim sendiri lah, punya studio sendiri khusus. Anyway, keren, Dep. Kita udah terlalu lama ngobrol. Gedeng ya mah. Can buka. Asal Pak nanti. Nanti kita ngobrolnya di luar kamera, oke? Sukses terus buat Hartas. Sukses juga buat Portable dan semua tim. Intinya gini lah, saya tuh kangen ketemu dengan teman-teman lama karena ternyata
vibes-nya ya vibes-nya sekarang agak beda dengan baheula. Iyalah. Kalau baheula mah barudak Instagram teh wah ngahiji ketemu ya kan. Kita enggak ada istilah saingan ieu saha begitu. Benar berkarya, Pak. Enak mah benar-benar yang iklan. Udah iklan, udah gitu saling. Bakal video pembukaan gitu. Udah gitu saingan nih kan. Iya. Kan aduh. Walaupun kan orang collab jeung Longgarut, jeung Jelajah, jeung lainnya, jeung ginian. Aya nama Dutan kayak. Pokoknya mah aya nama pokoknya cuan beda na teh Ya jeung ya gitulah Pak, beda lah. Beda aja. Ngomong genah katanya bisa diserang deh. Ya tapi intinya beda aja kerasa. Yang fokus orang tapi orang selama sering diserang sering naik Pak. Oh ya kan gitu. Mata sok lah serang deh. Kan yang lu bilang tadi, bad news is a good news. Iya. Jadi ketika anu dibajakin serang, dikit ini kan itu atensinya naik. Orang geser Pak, lamun diserang orang ke netizen, orang naik Pak. Dulu 2020 pertama kali naik YouTube pas yang sebencana, orang down eta. 2 bulan orang 2 minggu orang down pas diserang eta pas kayak eta. Lamun teu disemangatan ku si Kang Edi, ku lain di Jakarta gitu kan. Tah semangat. Urang geus stres eta 2 minggu orang. Syuting teh sarah lah, orang teh bahasa slang gitu. Oh iya nyanyi. Dikasih masuk bahasa sih. Urang leuwih ka Pangandaran orang teh. Leuwih ka Pangandaran sorangan soal riding kan. Alasan nyata ekspor Jabar Selatan gitu. Dinya orang telilah kemudian geus beres syutingnya teh orang balik ke Garut cicing di Cikandang orang teh. Berdiam diri di Cikandang orang cicing teh. YouTube jual masa teh mah Om gajian wow, pertama kali gajinya kalau saldo sakieu. Wow. Makanya mana lah apapun tuh. Makanya mun hayang gede deui kudu diserang. Serang dia. Kita serang Garut Turunan Kidul. Oke, Dedi, thank you pisan. Hatur nuhun sakali. Penutupan 2 kali. Nah ngomong wae aja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.